Ia tengah menjalankan sebuah misi. Ia mencari Putri Duyung. Sebagian orang menganggap Putri Duyung cuma makhluk khayalan. Sebagian lagi menganggapnya nyata. Penelitiannya tentang Putri Duyung tidak dimulai oleh rasa penasaran terhadap Putri Duyung dalam buku dongeng Hans Christian Andersen, sastrawan Denmark, melainkan Nyai Roro Kidul dalam biografi Sultan Hamengkubuwono ke-9, Tahta untuk Rakyat. Sekitar 4 tahun lalu, Rahmat dan 3 temannya menyelamatkan seorang lelaki yang terbaring di sela akar-akar mangrove. Pipi-pipinya lebam. Di lehernya ada goresan agak dalam, mungkin bekas jerat. Pakaiannya lusuh. Sepatunya tinggal sebelah. Orang misterius. Saku-saku celananya kosong. Tidak ada kartu tanda pengenal. Di hari kedua, lelaki itu merintih dengan mata terpejam. Ampun Pak, saya tidak tahu apa-apa. Di malam hari, ia mengigau. Tapi dia tidak ingat namanya, Bu. Kami memberinya nama. Dia tidak ingat kejadian yang membuatnya dibuang ke hutan mangrove. Dia tidak ingat asalnya dari mana. Dia tidak tahu dia siapa. Tutur nelayan ini. Teman-teman, lama kita tidak berjumpa karena Makci dan kawan Makci, Dwi Lukas Hartanto, editor vlog ini, mengerjakan tugas-tugas yang membuat kami tertunda menayangkan video ini. Seharusnya Makci mewawancarai beberapa kawan Makci yang lain, tetapi persiapan teknisnya membuat seri kawan bercerita akan diproduksi lagi sesudah episode pembacaan cerita atau esai Makci. Semoga kalian sabar menanti dan tetap setia kepada vlog cerita Makci Linda. Di episode ke-25 ini, Makci akan membacakan cerita Makci yang dimuat Kumparan Plus, rubrik premium kumparan.com, dan untuk membaca teksnya, kalian dapat menemukan tautan Kumparan Plus di deskripsi vlog ini. Cerita ini adalah bagian dari novela Makci, Orang-Orang Hilang. Judulnya Mencari Putri Duyung. Makci akan membacakan sekarang untuk kalian. Mencari Putri Duyung. Berlayar di tengah hutan mangrove dalam laguna ini membuatnya teringat pengalaman melewati hutan mangrove di Kamboja beberapa tahun silam. Orang-orang Khmer menyebut mangrove itu preikup. Namun hutan mangrove di Segara Anakan jauh lebih luas ketimbang hutan mangrove di Kampung Pluk. Permukaan air yang tenang tidak urung menerbitkan rasa khawatirnya, karena ia juga teringat kisah pengemudi perahu motor yang mengantarnya ke Danau Tonlesap tentang buaya. Orang-orang diserang buaya di danau, tetapi manusia membalas dengan makan roti isi olahan daging buaya di sebuah kafe, katanya.
Ini penghiburan yang aneh. Buaya Kuba yang sengaja diimpor peternakan buaya di Siem Reap untuk membuahi buaya-buaya Siam telah mengancam pelestarian buaya Siam. Katanya, ini soal serius. Batas pandang terjauhnya adalah pohon-pohon mangrove yang hijau rimbun dengan akar-akarnya yang kuat, jalin menjalin, berjajar rapat di kedua sisi Laguna. Ia pernah membaca berita tentang orang yang bersembunyi seharian di antara pohon-pohon mangrove untuk berlindung dari serangan buaya. Setidaknya, dalam keadaan terburuk, ia memiliki tempat aman. Langit cerah, angin bertiup lembut, kulitnya terasa sejuk. Ia menghidu aroma yang khas, yang berasal dari campuran air payau, lumpur, dan bangkai binatang. Di atas perahu-perahu lain, ia melihat para nelayan tengah menebar jaring untuk menangkap ikan. Burung-burung dara laut menukik ke air, lalu terbang riang dengan paruh-paruh menjempit ikan. 2 ekor bangau tongtong terlihat berdiri di tanah dekat pohon-pohon mangrove. Burung ini tergolong jenis satwa yang dilindungi. Populasinya di seluruh dunia makin menyusut. Laguna Segara Anakan menjadi tujuan migrasi dan rumah 85 jenis burung, menurut hasil penelitian Institut Pertanian Bogor. Tetapi ia bukan peneliti burung yang sedang memantau kehidupan mereka. Burung-burung gereja yang gaduh di bubungan atap rumah orang tuanya telah menjadi kenangan masa kanak-kanak. Suatu hari, orang gila meniti bubungan itu. Tidak jelas bagaimana lelaki itu bisa sampai di atas sana. Seisi rumah memintanya turun. Lama-kelamaan tetangga berdatangan menyerukan hal yang sama. Halaman rumahnya menjadi penuh manusia yang seolah menyaksikan sebuah atraksi langka. Orang gila itu akhirnya jatuh, berdebam menghantam tanah. Terdengar lebih keras dibanding suara buah nangka masak yang jatuh di kebun belakang. Darah menggenangi tubuhnya. Tidak ada yang tahu siapa namanya. Ia sering terlihat mondar-mandir di jalan sehingga dianggap bagian dari keseharian warga. Tidak ada yang mengenal keluarganya. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit dengan mobil pikap petugas PLN yang kebetulan lewat. Perahu jungkung yang membawanya terus bergerak perlahan. Jika perjalanan ini diteruskan ke arah Selat Segara Anakan hingga mencapai ujungnya, lalu menikung ke barat, ia akan sampai di Teluk Penyu yang menghadap Samudra Hindia. Dari teluk itu ke sebelah utara, dengan menyusuri pesisir, perahu ini dapat mencapai Pantai Sodong. Yun bisa menjemputnya di sana untuk membawanya ke Kebumen. Ia akan menginap di losmen milik keluarga Yun sebelum kembali ke Jakarta. Ini hanya hayalannya. Ia tidak menyiapkan diri untuk perjalanan air yang lebih jauh kali ini. Ia tengah menjalankan sebuah misi. Ia mencari Putri Duyung. Sebagian orang menganggap Putri Duyung cuma makhluk khayalan. Sebagian lagi menganggapnya nyata. Lagu dari masa remaja yang disukainya antara lain Mermaid yang dinyanyikan Tatsuro Yamashita pada pertengahan
1990-an. Syairnya tentang pemuda jatuh cinta kepada perempuan cantik yang mengenakan anting-anting kulit kerang, bertubuh setengah manusia dan setengah ikan. Cinta pertama akhirnya kandas karena Putri Duyung tiba-tiba meminta pemuda itu untuk mencari perempuan manusia. Cinta tidak harus memiliki. Lagi pula, seberapa besar tabung nitrox yang dibutuhkan pemuda tersebut agar dapat bertahan seumur hidup di dasar laut. Penelitiannya tentang Putri Duyung tidak dimulai oleh rasa penasaran terhadap Putri Duyung dalam buku dongeng Hans Christian Andersen, sastrawan Denmark, melainkan Nyai Roro Kidul dalam biografi Sultan Hamengkubuwono ke-9, Tahta untuk Rakyat. Raja Jawa ini pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan yang dipanggilnya Eyang di Parangkusumo, kawasan Parangtritis, di saat bulan purnama. Babad Diponegoro, autobiografi Pangeran Diponegoro, meyakinkannya bahwa Nyai Roro Kidul bukanlah sosok fiktif. Dalam manuskrip berbahasa Jawa yang ditulis selama pengasingannya di Manado antara Mei 1831 hingga Februari 1832, Pangeran Diponegoro mengisahkan Ratu Kidul mendatangi dirinya yang tengah bersemedi di Gua Langse yang tidak jauh dari Parangtritis. Ratu Kidul berjanji akan membantu sang pangeran mengalahkan Belanda jika didoakan kembali menjadi manusia. Tetapi Pangeran Diponegoro menolak. Babad ini diakui sebagai warisan ingatan dunia oleh UNESCO pada tahun 2013. Pada sejumlah lukisan, Nyai Roro Kidul adalah perempuan cantik bertubuh setengah ikan. Berdasarkan legenda kerajaan Inggris, para raja di masa lalu menguatkan kekuasaannya melalui ritual persembahan nyawa manusia kepada putri-putri duyung. Sosok Putri Duyung juga terekam dalam cerita-cerita rakyat di Asia dan Afrika. Di pantai Samila di Songkhla, Thailand Selatan, ada patung Putri Duyung yang dibuat seniman Jitr Buabus, mantan direktur Sekolah Seni dan Kerajinan di Bangkok. Ia terinspirasi oleh puisi epik terpanjang dalam sejarah kesusastraan Thailand, Phra Aphai Mani, yang ditulis penyair Thai Suthornphu di akhir abad ke-19. Ada kisah Putri Duyung di situ. Ia pernah berhenti di Samila dalam perjalanannya menuju Patani. Dalam mitologi Afrika, Dewi Laut Mamiwata adalah Putri Duyung. Di Swahili, Afrika Barat, ia dikenal sebagai Mamba Muntu. Suatu hari, pencarian ini mengarahkan langkahnya ke salah satu kampung nelayan yang berhadapan langsung dengan Segara Anakan. Ia mewawancarai seorang lelaki berusia 55 tahun. Namanya Rahmat. Kepala kampung mengusulkannya menemui lelaki ini. Pak Rahmat punya banyak cerita, Bu. Mungkin dia bisa membantu Ibu. Ia mendatangi rumah Rahmat di antara salah seorang anak muda yang ditugaskan kepala kampung. Mereka kemudian berbincang di ruang tamu. Segelas teh manis hangat disajikan. Kalau ikan duyung, saya sudah pernah lihat.
kata lelaki itu seraya tersenyum. Ia belum sekalipun melihat atau bertemu Putri Duyung. Apakah pernah mendengar cerita tentang Putri Duyung? Belum. Ada juga cerita tentang Kembang Wijaya Kusuma. Dari saya kecil, saya sudah mendengar cerita ini. Cerita dari orang-orang tua dulu. Seorang raja bermimpi kalau bisa memilikinya. Semua keturunannya bisa jadi raja. Kembang itu tumbuhnya di Pulau Karang, tapi saya belum pernah melihat kembang itu sampai sekarang. Tutur Rahmat. Wawancara berlangsung amat singkat. Tapi ia tidak kecewa. Dalam penelitiannya, ia biasa bertemu orang-orang yang tidak mengetahui apapun yang ingin diketahuinya lebih dalam. Orang-orang yang berpura-pura tahu untuk terlihat pintar. Ataupun orang-orang yang meremehkan apa yang diketahuinya agar ia terlihat sebodoh mereka. Rahmat kelihatan masih ingin membantunya. Selain Duyung, apalagi yang ibu ingin tahu? Siapa tahu saya ada informasi. Ia belum terpikirkan hal lain. Selain itu, mereka membicarakan situasi di Nusa Kambangan. Pulau ini dulu dikuasai bajak laut, lalu dijadikan pemerintah Hindia Belanda sebagai pulau tahanan. Pada tahun 1980-an, Rahmat meninggalkan Cilacap untuk memulai hidup baru di kampung pesisir pulau ini. Rahmat mengingat beberapa tahanan yang pernah kabur menyerah di hutan mangrove. Tahanan-tahanan yang berhasil melarikan diri dari pulau ini dianggapnya orang sakti. Salah seorang menyamar jadi petugas penjara untuk lolos dan tidak ditemukan sampai hari ini. Sekitar 4 tahun lalu, Rahmat dan 3 temannya menyelamatkan seorang lelaki yang terbaring di sela akar-akar mangrove. Awalnya, mereka mengira menemukan mayat tahanan. Hari agak sepi. Tidak ada yang melihat 4 nelayan memeriksa tubuh lelaki itu. Ia ternyata masih hidup, meski denyut nadinya lemah. Pipi-pipinya lebam. Di lehernya ada goresan agak dalam, mungkin bekas jerat. Pakaiannya lusuh. Sepatunya tinggal sebelah. Ia tidak mengenakan baju tahanan. Tidak ada tato. Mereka mengangkatnya ke perahu untuk membawanya ke kampung. Rahmat secara sukarela bersedia merawat orang ini di rumahnya sampai pulih. Istri dan putrinya kaget, tetapi kemudian membantunya memperhatikan tamu mereka. Orang misterius, saku-saku celananya kosong. Tidak ada kartu tanda pengenal. Di hari kedua, lelaki itu merintih dengan mata terpejam. Ampun Pak, ampun Pak, saya tidak tahu apa-apa. Di malam hari, ia mengigau. Rahmat mengusap-ngusap kepalanya, menenangkannya. Hatinya terenyuh. Ia mendoakan anak muda ini agar cepat pulih. Biarlah Tuhan yang membalas setiap kejahatan. Di hari ketiga, ia melapor kepada kepala kampung tentang adanya orang asing di kampung mereka. Kepala kampung yang bijaksana mendukung Rahmat merawatnya. Andai kata ia penjahat,
mereka akan menyerahkannya nanti kepada polisi. Selain itu, kepala kampung meminta orang-orang kepercayaannya untuk memasang telinga. Kalau-kalau ada kabar pelarian atau operasi pencarian terhadap tahanan Nusa Kambangan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada yang mencari lelaki tersebut. Setelah seminggu berlalu, lelaki itu mulai kuat duduk di tepi ranjang. Istri saya merebus akar-akaran dan daun-daun obat untuk diminumnya. Siapa tahu ada luka dalam. Kisah Rahmat. Ia tercenung menyimak cerita yang menyentuh ini. Tapi dia tidak ingat namanya, Bu. Kami memberinya nama. Dia tidak ingat kejadian yang membuatnya dibuang ke hutan mangrove. Dia tidak ingat asalnya dari mana. Dia tidak tahu dia siapa. Tutur nelayan ini.